Shalom teman-teman, apa kabar? Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kau berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, biarkanlah ibadah kami tidak ada halangan apapun ya Tuhan. Biarkanlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan bersuka dalam Tuhan. Disampaikan oleh Bu Agus, mari kita memujikan seperti wanita. Yesus, Engkau baik bagiku.
saya persilahkan. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita semua sehat-sehat sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah anak. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan menjudul Petrus dan Tabita. Kita akan menyaksikan videonya ya adik-adik, kita akan nonton bersama. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, tangannya dilipat, matanya ditutup, tunduk kepala. Ayo adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita pada sore hari ini. Kami bisa ibadah ya Tuhan, ibadah anak secara online. Biarlah ibadah anak Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami akan sebentar mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi pegangan dan contoh untuk kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo kita menyaksikan video berikut. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Adik-adik, di dalam cerita tersebut kita diajarkan untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang tertulis di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berfirman, tetaplah berdoa. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo kita kasih waktu kita, luangkan waktu kita untuk doa sama Tuhan. Kita ambil tempat yang khusus, kita cari tempat yang sepi tanpa ada gangguan. Kita masuk kamar, kita berdoa sama Tuhan.
kita berdoa buat mama papa kita, buat kakak adik kita, buat teman-teman kita. Kita berdoa supaya kita tahu komunikasi kita di rumah. Apakah keluarga kita dalam bahagia atau susah? Apakah dalam keadaan sakit atau sehat? Jadi kita tahu keadaan rumah kita seperti apa. Juga teman-teman kita bisa berkomunikasi. Apakah adik-adik sudah punya HP atau pinjam HP-nya mama papa? Kita komunikasi dengan teman-teman kita tanyakan kabar mereka. Apakah mereka itu dalam keadaan susah, bahagia, sakit, apa sehat? Jadi adik-adik, kita diajarkan untuk berdoa seperti Petrus, seperti Tabita. Petrus seorang yang taat. Dia memulihkan orang yang lumpuh dengan berdoa dengan tekun. Begitu juga seorang gadis yang sangat baik hatinya, suka berbagi, yang namanya Tabita. Dia sakit, bahkan sudah meninggal. Tapi Petrus datang dan bertekuk, berdoa, berlutut sama Tuhan. Sehingga doanya dijawab. Sehingga Tabita bisa bangkit kembali, sehat kembali. Jadi adik-adikku yang dikasihi Tuhan, ayo kita berdoa, kita kasih tempat yang khusus buat Tuhan. Jadi kita tetap semangat. Seperti yang di 1 Tesalonika tadi, ayat pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kita diajarkan roh, biar kita dibimbing Roh Kudus untuk berdoa. Kita ambil tempat yang sepi. HP-nya disimpan dulu, dimatikan dulu. Jadi kita ada waktu khusus sama Tuhan. Ya adik-adik, semangat, tetap berdoa. Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita tutup ibadah kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya bersama dengan kami. Tuhan bimbing kami sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, ajar kami dalam berdoa ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami sehingga kami bisa berdoa dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sekarang ini lagi sakit, lagi sehat, dan apapun mereka ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu sehingga Tuhan yang selalu menyertai teman-teman kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai ketemu adik-adik.